Halo sahabat catatan Alfianus, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Setelah sekian lama kita tak saling sapa lewat teman pulang. Dan akhirnya saya kembali lagi dengan sebuah kisah yang mungkin bisa mengajak teman-teman semua untuk sejenak pulang. Entah pulang ke pelukan siapa atau ke dalam doa, dan mungkin juga pulang ke rumah kedamaian penuh keharmonisan, kebebasan, dan sudah tentu bertanggung jawab. Bicara tentang pulang, kita semua tentu menginginkan itu. Pulang bertemu ayah dan ibu setelah sekian lama dihalangi jarak. Pulang bertemu kekasih setelah sekian musim menandak rindu dalam wadah kangen yang begitu meletup ke dalam pelukan hangat. Dan pulang kepada kedamaian, keharmonisan, kebebasan. Itu mungkin yang diinginkan oleh semua kita ketika sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Situasi di mana tak satu orang pun yang mau untuk saling mempedulikan, menghargai, dan lebih banyak mengekang antara satu dengan yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam berumah tangga, entah orang tua kepada anak-anak, dan bisa juga sebaliknya, atau antara ayah dan ibu. Tentang yang bebas ini, saya sendiri mendapatkan sebuah cerita dari seorang gadis yang sudah tentu bukan kanak-kanak lagi. Tapi setidaknya masa kecilnya saya tahu, karena anak ini adalah tetangga saya waktu itu. Si gadis ini dulunya bisa bermain gitar dan bernyanyi dengan baik untuk anak seusianya 13 sampai 15 tahun waktu itu. Hal itu dialaminya beberapa tahun yang telah silam. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Apakah skill bermain gitarnya sudah lebih baik dan teknik bernyanyinya sudah lebih bagus dari sebelumnya? Sekali lagi, itu saya tidak ikuti. Tentang kehidupan dalam keluarganya, saya tidak tahu. Karena setahu saya, kehidupan keluarganya adalah kehidupan yang harmonis dan penuh dengan kedamaian. Itu tampak dalam rutinitas keseharian. Ya, mungkin benar yang tampak pada mata itu baik-baik saja. Manusia tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Karena saat sedang tidak baik-baik saja, manusia bisa memanipulasinya seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Di tempat lain, ada manusia yang tidak mau merepotkan orang lain. Tetapi rasa penasaran dari orang-orang sekitar sudah tentu ada. Flashback saya pun terjawab dalam cerita seorang gadis yang dulunya periang dan semangat belajarnya begitu luar biasa. Rasa ingin tahunya tentang sesuatu itu tinggi sekali.
Namun semua itu tinggal cerita dalam rupa kenangan. Semua sudah berubah. Proses belajar yang panjang kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diterapkan. Entah kapan, walaupun itu bukan sekarang. Sejak kecil, si gadis ini sudah menyimpan beragam kisah yang dialaminya. Ia mempunyai mimpi untuk keluar dari rumahnya yang dirasanya seperti sebuah penjara. Menginginkan kebebasan, hidup yang benar-benar hidup, bisa bernapas dan lega. Ingin mendapatkan ketenangan, hidup mandiri, dan tak ingin dikendalikan oleh orang lain. Di sisi lain, dulu gadis ini ingin mengabdikan dirinya untuk Tuhan, tetapi dipatahkan oleh kedua orang tuanya. Ya, gadis ini menginginkan untuk hidup membiara dalam tradisi, dalam kepercayaan Katolik ya teman-teman. Dia ingin menjadi seorang suster. Tapi apa yang menjadi kerinduannya itu tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Pernah mempunyai mimpi yang lain dan ingin mewujudkannya. Tetapi sekali lagi dipatahkan oleh orang tuanya. Hidup yang selalu dikendalikan. Gadis ini sampai merasa bosan dan ingin pergi saja. Entah maksudnya apa, ingin pergi selamanya atau ingin pergi dari rumah. Tetapi demi adik-adiknya, dirinya tetap bertahan. Itu semua sekali lagi demi adik-adiknya. Masalah yang dialami kedua orang tua, anak-anak dijadikan sebagai tempat pelampiasan persoalan. Kepada banyak telinga ia ceritakan, yang didapatkan adalah kata-kata penguatan. Ingat ya, tetap kuat, jaga adik-adik dan jangan sampai air matamu jatuh di hadapan adik-adik. Rasanya tidak adil. Orang hanya menginginkan kebahagiaan dan menolak air mata. Apakah tidak boleh menangis ketika tak bisa lagi menahan semua beban yang sudah lama tertimbun? Kebebasan dan bisa keluar dari tekanan, itu yang diimpikannya sekarang. Tidak ada yang lain lagi selain keduanya itu. Pergi dan menemukan ketenangan, mewujudkan mimpinya dulu tanpa ada tekanan yang datang dari pihak lain. Sahabat catatan Alfianus, saya mempunyai sebuah pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Ketika berada dalam situasi seperti yang dialami gadis tersebut, apa keputusan yang dirimu ambil? Berbicara tentang hadapi, jalani, dan nikmati itu mudah. Tetapi tidak semudah yang kita bicarakan ketika sudah berada di titik tersebut. Mengerjakan sesuatu yang kelihatan mudah, itu ternyata juga susah. Bingung mau mulainya dari mana. Karena di sana sudah terlebih dahulu menaruh anggapan bahwa itu mudah. Saking mudah dan terlalu banyak cara untuk menentukan waktu kapan mulai, itu saja sudah susah. Nah, itulah kita yang manusia. Di pihak lain, ketika semakin banyak beban yang tertimbun, semakin besar pula peluang ledakan itu seperti bom atom. Yang sekali meledak, semua orang di sekitar juga mengalami dampaknya. Tekanan itu mendewasakan.
Hal ini mengandaikan kita tahu cara mengolahnya menjadi sesuatu yang mendewasakan. Tetapi selama kita masih menyebutnya beban atau tekanan, ia tidak akan pernah berubah, tetap menjadi beban. Untuk keluar dari tekanan memang butuh perjuangan, tidak semudah yang diucapkan. Si gadis ini sebenarnya menginginkan kebebasan, tetapi tidak tahu bagaimana mewujudkan keinginannya itu, karena lebih memilih memenuhi keinginan kedua orang tuanya demi menyelamatkan adik-adiknya. Demi adik-adiknya, ia membiarkan mimpinya dipatahkan dan dikubur sedalam-dalamnya. Ia ingin menikmati semua itu sebagai sebuah kesenangan, walaupun ada air mata yang harus ditampung. Ya, hidup di atas keputusan orang lain sekalipun itu orang tua, kadang ada rasa sakit yang dipendam seperti mimpi yang dipatahkan. Ingin berjuang tetapi tidak didukung oleh orang tua, semua sia-sia. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kalau kita sudah dipatahkan semangatnya oleh orang-orang terdekat kita? Tetapi ini saya jadi teringat akan Paul Coelho dalam kata-katanya. Kalau aku mesti setia pada seseorang atau sesuatu, pertama-tama aku harus setia pada diriku sendiri dahulu. Ya, tetap setia pada orang tuamu sambil terus merawat mimpi. Ingat, karena pada suatu saat kelak, semua yang dianggap penjara akan menjadi rumah hangat penuh kenangan, rumah cinta penuh kedamaian. Ketika Tuhan masih membersamaimu dengan orang-orang terdekat, nikmatilah itu dengan sungguh. Sebab akan ada saatnya kau akan menangis sejadi-jadinya setelah menyia-nyiakan kebersamaan. Tidak ada yang lebih setia selain dirimu sendiri terhadap sesuatu yang dianggap paling buruk sekalipun. Karena pada akhirnya kau akan tetap menikmati dan juga mensyukurinya. Yang tahu kemampuanmu yakni hanyalah dirimu. Jangan terlalu paksa dan juga jangan sampai menghindarinya. Di luar sana masih ada yang lebih berbahaya dari yang saat ini sedang dirimu alami. Sahabat catatan Alfianus dimanapun dirimu berada, terima kasihlah kepada semesta yang masih mau mendengar ceritamu. Terima kasihlah kepada semesta yang sudah membuat dirimu untuk berani bermimpi. Terima kasihlah kepada semesta yang masih mau melihatmu tertawa dalam air mata, karena akan ada pelangi setelahnya. Karena tidak ada yang sekuat dirimu selain dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih istimewa selain tetap rendah hati dan terus tumbuh. Salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai. Maaf jika tak begitu berkenan di telingamu. Semoga selalu dipenuhi ketenangan dan kedamaian.